Lanjut ke soal nomor 46. Sifat benda yang bergantung pada ukuran, bentuk, dan jumlah materi disebut sebagai sifat yang D, ekstensif. Kemudian nomor 47, sifat fisik dan sifat kimia suatu benda termasuk sifat yang B, bebek, intensif. Kemudian 48, berikut ini yang merupakan sifat ekstensif benda adalah yang ayam, volume. 49, berikut ini yang tidak termasuk sifat fisik adalah yang C, korosif. 50, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nomor 1, warna merupakan sifat fisik zat. 2, kelarutan merupakan sifat kimia zat. 3, konduktivitas merupakan sifat fisik zat. 4, kekerasan merupakan sifat kimia zat. Pernyataan yang tidak benar ditunjukkan oleh nomor, yaitu yang D, dodol 2 dan 4. 51. Sifat kimia suatu zat berhubungan dengan C, pembentukan zat baru. 52. Berikut ini yang bukan merupakan sifat kimia zat adalah C, kelarutan. 53. Definisi dari perubahan fisik adalah C, perubahan zat yang tidak pembentuk. 53. Definisi dari perubahan fisik adalah yang C, perubahan zat yang tidak membentuk zat baru. 54. Contoh perubahan kimia berupa proses pembakaran adalah A, kayu dibakar menjadi abu. 55. Proses perubahan kimia disebut juga dengan C, reaksi kimia. Untuk soal nomor 56 sampai 58, perhatikan proses berikut. Ini ada bagannya ya. 56. Proses 1 dikenal sebagai proses dari gas ke cair adalah yang B, pengembunan. 57. Proses 2 dikenal sebagai proses cair ke padat adalah yang A, pembekuan. 58. Proses 3 dikenal sebagai proses padat ke gas adalah penyubliman. Dodol. 59. Pernyataan berikut ini yang benar adalah yang C, batu bara dibakar akan menjadi arang. 60. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Setiap perubahan materi selalu disertai perubahan energi. 2. Energi dapat berupa panas. 3. Energi hanya dimiliki oleh benda panas. 4. Setiap benda yang berenergi selalu bergerak. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor yang 1 dan 4, yaitu bebek. 61. Perubahan zat berikut yang bersifat tetap adalah pelapukan. Kemudian 62. Perubahan fisik bersifat A, sementara. 63. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Es mencair. 2. Besi berkarat. 3. Peleburan tembaga. 4. Ketela diolah menjadi tapai. Peristiwa yang menunjukkan perubahan fisik ditunjukkan oleh nomor yang B, 1 dan 3. 64. Korosi atau perkaratan dan fermentasi atau peragian merupakan proses yang termasuk perubahan A, kimia. 65. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Es batu meleleh. 2. Besi berkarat. 3. Garam dibuat dari air tapai. 4. Ketela diolah menjadi tapai.
Peristiwa yang menunjukkan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor yang D, 2 dan 4. 66. Kembang api yang menyala termasuk perubahan C, kimia. 67. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia adalah D, menimbulkan gas. 68. Perubahan materi berikut yang tergolong dalam perubahan kimia adalah yang B, apel membusuk. 69. Contoh perubahan fisis yang disebabkan oleh perubahan bentuk adalah yang C, kayu dibuat menjadi kursi. 70. Pernyataan berikut yang merupakan sifat basa adalah yang A, rasanya pahit. Contoh basa itu sabun. Sabun kan kalau sabun atau sampo ya. Sabun atau sampo itu kalau tidak sengaja kita cicipi itu berasa pahit. Karena sabun atau sampo itu merupakan basa ya. 71. Larutan berikut yang merupakan garam adalah yang D, NaCl. 72. Larutan berikut yang dapat membirukan kertas lakmus adalah yang D, NH3. 73. Perhatikan data berikut. Ada tabel ya. Larutan yang mengandung ion OH negatif adalah yang cacing B dan C. 74. Perhatikan data berikut. Ada tabel lagi. Larutan yang mengandung ion H positif adalah yang D, C dan D. 75. Berikut ini yang termasuk asam lemah adalah yang A, HCN. 76. Basa berikut yang bukan merupakan basa kuat adalah yang C, NH3. 77. Senyawa yang larutannya dalam air mempunyai pH terbesar adalah yang D, NaOH. 78. Senyawa yang larutan dalam air mempunyai pH terkecil adalah yang D, CH3COOH. pH 1 sampai 6, 7, 8 sampai 14. Ini disebut asam. Ini pH normal. 8 sampai 14 itu adalah basa. Jadi kan 1 sampai 6 itu kita sebut sebagai kecil. pH-nya kecil. Kalau 8 sampai 14 itu pH-nya besar. Jadi kalau nomor 77, senyawa yang larutan dalam air mempunyai pH terbesar berarti dia adalah basa. Ya, pH-nya berkisar antara 8 sampai 14. Kemudian nomor 78, senyawa yang larutan dalam air mempunyai pH terkecil berarti dia kemungkinan adalah asam karena pH-nya 1 sampai 6. CH3COOH adalah asam. Nomor 79, garam berikut yang termasuk garam bersifat asam adalah yang D, NH4Cl. 80. Reaksi antara asam dengan basa dapat menghasilkan garam dan air. Peristiwa ini disebut sebagai reaksi C, netralisasi. 81. Larutan HCl yang direaksikan dengan KOH akan membentuk garam dengan rumus kimia yang B, KCl. 82. Perhatikan beberapa zat berikut. 1 ada H2SO4, yang nomor 2 ada HCl, 3 ada CH3COOH, 4 ada HCOOH. Kemudian zat yang termasuk asam organik ditunjukkan oleh nomor yang D ya, 3 dan 4. Kalau nggak salah CH3COOH itu adalah asam cuka. Kemudian 83, perhatikan beberapa zat berikut.
1 ada HNO3, 2 ada H3PO4, 3 ada HCOOH, 4 ada HCl. Zat yang termasuk asam mineral ditunjukkan oleh nomor itu yang D, nomor 2, 3, dan 4. 84. Perhatikan beberapa sifat larutan berikut. Yang pertama, bersifat korosif. Kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. 3. Dapat bereaksi dengan asam membentuk garam. 4. Mempunyai pH lebih dari 7. 5. Terurai menghasilkan ion H positif. Sifat-sifat yang sesuai dengan sifat basa ditunjukkan oleh nomor. Salah satunya basa itu pH-nya lebih dari 7 ya. Di sini dia. Berarti kemungkinan nomor 4 itu kita ikutkan. Jadi yang nomor 84 itu jawabannya yang C, 2, 3, dan 4. 85. Larutan yang secara berturut-turut merupakan larutan asam dan basa adalah yang C, HNO3 dan CaOH2. 86. Contoh kohesi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang D, partikel-partikel air. 87. Air yang berada di atas daun talas akan berbentuk butiran-butiran. Hal ini disebabkan oleh yang C, adhesi lebih kuat dibandingkan dengan kohesi. 88. Cat menempel pada tembok karena adanya adhesi ya, yang A. 89. Tembok rumah tampak basah di musim hujan disebabkan air naik melalui celah-celah sempit dalam tembok. Hal ini terjadi karena yang C, adanya adhesi. 90. Air yang dituang pada kertas koran akan membasahi kertas tersebut. Hal ini disebabkan B, adhesi lebih besar dibandingkan dengan kohesi.